Kami lanjutkan, saudara. Akhir pekan kemarin ada pembentukan koalisi Indonesia Bersatu. Ada 3 partai, Golkar, PAN, dan P3 bergabung untuk pemilu 2024. Pagi ini kita berbincang mengenai hal tersebut. Ada Aceh Hasan Sazili, Ketua DPP Partai Golkar. Kemudian ada Andreas Hugo Pereira, politisi senior PD Perjuangan, dan analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Herianto. Saya nyambung langsung, kalau sudah KIB seperti ini, Kang Aceh, itu di dalam bayangan KIB ini siapa nanti yang akan maju gitu? Beberapa, kalau dari sebelum saya ngobrol dan kemudian membaca sejak kemarin, tadi malam begitu berkaitan dengan siapa calonnya, semua memang masih melihat nanti. Nah, tapi siapa sebenarnya yang nanti akan dimajukan? Persisnya itu seperti apa, Kang Aceh? Ya, ini yang perlu kami tegaskan bahwa tentu ini saya meminjam Pak Ketua Umum saya, Pak Erlangga Hartarto, menyebutnya ojo ke susu. Ulah gagancangan teuing gitu. Yeah. Nah, semangatnya sebetulnya begini. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita ingin chemistry kita sama. Ada program yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Ada gagasan yang sama. Dan karena itu maka kita baru bicara soal siapa figur yang layak untuk menjadi prime mover yang bisa memiliki kompetensi di dalam perjuangan menjalankan cita-cita yang telah disepakati bersama itu. Nah, karena itu kita tidak bisa itu dilakukan misalnya dari sejak awal bahwa kita telah menentukan figur. Kenapa dari sejak awal kita sudah menentukan figur? Karena kalau kita hanya semata-mata mengandalkan pada kekuatan popularitas, membangun bangsa ini ya tidak hanya sekedar popularitas, kan harus diuji juga. Ya, kemampuan kompetensi teknokratisnya seperti apa. Jangan karena misalnya dia, mohon maaf ya, seseorang yang karena memiliki popularitas sering muncul di media dengan pencitraan dan lain sebagainya, lalu kemudian kita dorong menjadi figur capres, padahal substansi dari pemilihan presiden itu adalah orang yang memang memiliki kompetensi dan kemampuan teknokratis di dalam membangun bangsa ini. Apalagi situasi yang sekarang kita hadapi tidaklah mudah, yaitu situasi di mana memang kita pasca pandemi ini kan membutuhkan orang yang mampu melakukan pemulihan ekonomi, menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim. Dari beberapa nama, misalnya kita harus uji nama-nama itu apakah memang mereka memiliki kompetensi atau tidak gitu. Kalau Partai Golkar sendiri, kami sangat yakin bahwa Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto, memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa ini. Tapi kan kami harus dengar dari partai-partai yang lain. Nah, karena itu maka kita tidak bisa membangun bangsa ini hanya sekedar mengandalkan pada popularitas semata. Tetapi soal isu apa yang bisa diselesaikan dan kebutuhan apa yang diinginkan oleh rakyat untuk segera kita selesaikan. Dan karena itu maka baru kita bicara soal siapa figur yang layak untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini gitu. Nah, karena itu ketika ada pertanyaan siapa calon presidennya, ya ojo ke susu, kita susun dulu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Apa masalah ekonomi, apa tantangan global kita, apa tantangan geopolitik kita, apa tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial budaya kita, apa tantangan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, itu semua gitu ya harus diletakkan di dalam satu meja dalam konteks koalisi ini. Nggak bisa, misalnya kita tiba-tiba langsung menyodorkan orang, ini itu yang disebut dengan ojo ke susu gitu ya. Nah, tapi dengan kita koalisi bersama yang sudah pasti menjadi tiket di dalam Pilpres, kita sekarang ini PR pertama soal kekhawatiran tidak bisa mencalonkan diri sudah terjawab bahwa kita sudah punya tiket. Ini yang membuat kita tenang. Lalu setelah itu baru kita bicara soal apa yang mau kita perjuangkan. Karena kan masing-masing partai ini kan, mohon maaf ya, saya harus katakan masing-masing partai ini kan secara ideologi kan beda, ya kan? Pertama, Golkar jelas partai nasionalis yang memiliki ideologi karya kekaryaan. P3 jelas adalah partai
yang berbasis masyarakat Muslim, Hmm. ya. PAN yang berbasis pada masyarakat Muslim perkotaan. Masing-masing kan memiliki ideologi yang berbeda. Nah, kita samakan dulu persepsi kita. Ya. Masing-masing partai ini juga punya pengalaman. Banyak tokoh-tokohnya yang pernah duduk di pemerintahan. Pengalaman-pengalaman ini kan harus di-share secara bersama-sama. Duduk di dalam satu meja. Bagaimana solusinya? Target kita seperti apa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim, masalah ketahanan energi, masalah perubahan iklim, dan lain-lain. Iya. Nah, karena itu dari situ baru kita bicara soal siapa figur yang memang layak untuk menjadi solutif, yaitu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa ini dari masalah-masalah yang telah kita bahas secara bersama itu. Oke, Nah, mengerti. kalau politik kita saat ini misalnya tiba-tiba tidak didasarkan pada sesuatu yang programatis, saya khawatir kita jadi berpikir instan, lalu mencari isu-isu yang mudah untuk memecah belah masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Politik identitas itulah yang dijadikan sebagai instrumen yang paling mudah untuk menaikkan elektibilitas, untuk meraih dukungan, dan lain-lain. Itulah saya kira Mas Gun-Gun bisa melihat bahwa populisme yang terjadi itu kan diakibatkan karena memang kita sebagai politisi kerap kali mudah untuk menjadikan isu-isu yang sifatnya populis ya untuk kepentingan elektoral. Ini yang saya kira harus kita hindari. Oke, dimengerti Kang Aceh. Mas Gun, ini kalau ngobrolnya sama senior-senior kayak Kang Aceh, Bang Andreas gini tuh emang begitu ya kan? Jelas kita begitu, tapi saya sih kemudian menyederhanakannya, oke, masih melihat situasi lah begitu, seperti Kang Gun tadi katakan gitu. Saya mau lebih spesifik menurut Mas Gun nih, nanti KIB ini akan mencalonkan siapa? Kalau misalnya, kalau kita melihat kan Golkar paling besar nih suaranya begitu, tabungan suaranya dari pemilu yang lalu 12,31 dibanding PAN dan P3, apakah sudah pasti Pak Erlangga Hartarto itu akan jadi nama yang dicalonkan? Kan bisa saja capresnya, cawapresnya bisa saja dari luar KIB gitu, atau kader dari partai yang lain. Atau minimal Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkarnya akan jadi cawapres, didampingi siapa yang bahasa saya populis di survei dan lain-lain. Apakah akan seperti itu? Menurut Kang Gun tuh akan terjadi seperti apa nih KIB? Menurut saya KIB akan memainkan strategi memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya, kekuatan. Makanya tadi kata bener lagi tuh Kang Aceh udah mengangguk jelas kayaknya. Kan inklusif kan gitu. Ya. Karena apa Mas Bayu? Menurut saya ini bicara soal konstelasi ya, yang kalau ego sektoral masing-masing partai dominan, misalnya dengan menyebut nama dari awal, itu koalisi bisa pecah. Ya. Dan itu bisa lumpuh layu. Makanya kemudian itu pasti akan ada strategi bertahap. Ya, tahap pertama adalah mengonsolidasikan kekuatan tiga partai ini. Kemudian tahap yang kedua adalah memperluas ruang jelajah komunikasi politik keluar yang sudah berkongsi, sebut aja misalnya pasti akan membangun komunikasi dengan PKS, dengan Demokrat, begitu ya, dan lain-lain. Termasuk juga tidak menutup kemungkinan potensi-potensi figur yang sekarang digadang-gadang akan diusung oleh partai lain, begitu ya. Sebut aja misalnya sejumlah nama seperti Pak Ganjar kan juga posisinya belum jelas di mana, ya kan? Betul. Apakah kemudian diusung oleh partainya Bang Andreas atau tidak, ya kan? Kan itu juga akan jadi faktor yang menentukan. Itu yang dalam kajian kita sering disebut dengan perhitungan probabilitas perolehan suara dari figur, karena Pilpres ini bicara bukan hanya partai tapi juga figur yang punya market elektoral. Dan itu pasti pertimbangan figur itu akan juga jadi pertimbangan partai politik yang punya kursi pengusungan. Nah, selain itu menurut saya tahap yang ketiga baru kemudian tahap mendeklar ya. Itu saya setuju dengan Bang Andreas, dan tadi juga sudah saya sebut salah satu yang turut menentukan fase deklarasi capresnya KIB menurut saya adalah
keputusan yang akan diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu. Pertama misalnya bicara soal figur siapa yang diusung oleh PDIP. Ya. Kenapa demikian? Karena ini bicara soal aksi reaksi nanti dengan kekuatan-kekuatan lain di luar PDI Perjuangan. Sebut aja misalnya bagaimana konstelasi reaksi Nasdem, bagaimana reaksi PKS begitu ya, dan reaksi Partai Demokrat. Makanya kemudian saya membaca sampai pertengahan 2023 itu pola masih sangat cair. Mendekati September 2023 baru kemudian fase ini menjadi sangat konsolidatif. Ya, karena masa pendaftaran capres cawapres ya. Iya. Ya, oke, baik. Memang Bang Andreas, PDI Perjuangan belum firm juga nih siapa Ibu Mega. Ada kadernya yang sangat populer, Pak Ganjar gitu kan, ada Mbak Puan gitu. Orang kan bilang begini nih, semua partai nunggu nih. Ini bahasa ngobrol kalau kita ngopinya ya. Ini kalau Kang Aceh, Mas Gun sama Bang Andre datang ke Kompas TV di studio kan, habis ini kita ngobrolnya soal ini nih sambil ngopi ya kan. Iya. Masa iya begitu? Ini kan tampaknya mau KIB kayak atau nanti ada koalisi partai yang lain atau apa segala macam, bisa jadi menunggu nih Pak Ganjar dicalonkan PDI Perjuangan apa enggak. Kan itu Pandoranya tuh kan. Nah kira-kira gitu. Bang Andre? Atau nanti Bang Andre yakin bahwa KIB atau siapa nanti akan ke PDI Perjuangan juga atau gimana? Bang Andre? Kalau saya lihat itu tadi yang saya katakan di awal gitu ya, ada dua kata kunci yang saya sampaikan tadi, yaitu soal Pandora, kotak Pandora tadi, dan political exercise. Iya. Jadi ini apa ya? Saya melihat sebagai pelaku ya sekaligus mengamati gitu bagaimana pergerakan move yang dilakukan oleh teman-teman dari berbagai partai atau elit politik kita. Jadi kalau kita perhatikan ya politik kita dalam konteks ya pencapresan ini, akhirnya itu harus ada pertemuan antara partai politik dan kandidat. Dan pada titik ini ya saya kira semua ingin juga siapa yang dicalonkan, siapa yang diusung itu, dukung itu memenangkan pilpres itu. Tidak ada partai yang mau mengusung untuk kalah. Nah, oleh karena itu tadi juga disinggung oleh Kang Gunggun, rejim elektoral ini harus menjadi perhitungan kita gitu. Oke, kita punya boarding pass untuk masuk di dalam kontestasi ini cukup gitu kan. Ya. Tapi ya boarding pass ini juga ya ini semua berlaku di semua partai gitu. Boarding pass ini juga harus kita hitung bahwa kita berikan pada orang yang masuk untuk kira-kira menang. Disinilah kalau misalnya untuk kalau kita bicara dalam koalisi, di dalam artinya antar partai-partai, tentu ini akan menjadi sangat menentukan gitu. Pembicaraan ini akan sangat menentukan. Sehingga bisa jadi ini bisa berjalan terus, bisa jadi ini akan berpisah gitu. Iya. Ini dimanapun gitu, artinya di dalam konteks di baik itu KIB atau mungkin nanti ada lagi koalisi yang baru atau kerjasama kolaborasi kelompok-kelompok partai yang baru, pasti akan menghitung itu gitu. Dan itu adalah nature-nya politik dan partai politik. Ketika boarding pass ini diberikan, tentu dihitung bahwa ini akan memenangkan, sehingga kita akan muncul sebagai pemenang di dalam pilpres nanti gitu. Kalau analoginya saya pindahkan ke balap mobil Formula 1, mobilnya udah hebat, kenceng, tapi drivernya siapa itu juga akan menentukan. Kira-kira gitu ya Bang Andreas ya? Saya kira mobil itu bisa nabrak atau bisa tidak, tergantung bisa sampai ke finish dengan mulus, itu tergantung pada drivernya itu gitu. Atau ada di dalam posisi keberapa di dalam kontestasi itu akan tergantung pada drivernya nanti gitu. Karena ini kontestasi di dalam konteks elektoral. Gitu. Iya, saya menggarisbawahi yang Bang Andreas tadi katakan. Tadi waktu kita break saya buka nih ke pemirsa Sapa Indonesia, Bang Gun juga sudah menyatakan bahwa KIB terbentuk menurut Bang Andreas ada exercise politik dari 3 partai.
Tampaknya ini masih akan terjadi sampai pertengahan 2023 begitu. Kata-kata cantik kata Mas Gun dari Bang Andreas itu ya. Nah, karena bintangnya Kang Aceh di sini dari Partai Golkar, saya ingin jadi penutup di sini. Kita masih akan melihat KIB seperti apa dan kita masih akan melihat kemungkinan dari Mas Gun tadi mengatakan akan ada terbentuk lagi koalisi-koalisi partai politik lain sampai ke 2024. Dan Bang Andre tadi mengatakan tunggu situasi itu akan segera berubah seperti apa, hebohnya itu nanti setelah PD Perjuangan di sekitar September mungkin kita tebak-tebak begitu 2023 nanti. Nah itu yang akan kita lihat. Tapi Kang Aceh begini, kita masih melihat ada kemungkinan bahwa partai politik itu bisa saja mendukung orang bukan dari partai politiknya, kadernya sendiri begitu untuk maju. Nah, apakah KIB ini nanti juga rela dalam hal ini Partai Golkar sekarang terus mengusung, terus menyuarakan Erlangga Hartarto sebagai ketum. Terbuka kemungkinan ini dipinjamkan Golkar dan KIB-nya ini kepada seseorang di luar partai politik yang memang populer begitu di survei-survei, atau akan tetap pada sebuah keputusan ini harus kader Golkar atau kader sebuah partai yang maju karena seharusnya begitulah politik. Tetapi inilah yang terjadi dalam politik Indonesia. Ada orang di luar partai yang kemudian begitu populer sehingga partai politik nggak bisa mencoba menarik orang ini untuk memenangkan pemilu. Kang Aceh, KIB akan seperti apa? Golkar akan seperti apa? Silakan. Tadi ada analogi yang menarik ya tentu. Tentang seperti pembalap balapan formula gitu ya. Iya. Tentu yang harus kita sepakati dulu adalah rute, kemudian cara bagaimana kita menarik rem, menarik gas gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan harus didiskusikan dulu oleh kita. Karena kita menghadapi persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini tantangannya luar biasa. Ya, perlu ada kemampuan yang diharapkan mampu membawa bangsa ini kepada pencapaian finish yang diinginkan oleh kita. Nah, kaitan itu kami ingin menegaskan bahwa demokrasi pilar utamanya adalah partai politik. Ya. Kita ini harus belajar bagaimana menempatkan demokrasi pada proporsinya. Ya. Kalau kepemimpinan bangsa ini ya tergantung dari sejauh mana partai politik mampu melakukan proses rekrutmen kepemimpinan nasional yang betul-betul kompeten. Nah, kami tentu tidak ingin bahwa partai ini hanya menjadi tiket saja. Kami ingin bahwa partai ini juga menjadi kawah canda di muka bagi proses kepemimpinan kita ke depan. Ya, karena bagaimanapun kita harus akui bahwa demokrasi kita ini kan sebetulnya yang sesungguhnya baru dilaksanakan pasca reformasi ini gitu. Setelah 30. Nah, karena itu penting sekali kami ingin menegaskan di dalam konteks KIB ini, sebagaimana misalnya pidatonya Pak Zulkifli Hasan, juga sama pidatonya Pak Erlangga Hartarto, bahwa kita konsolidasi dulu partai. Kita tentukan arah kita mau kemana. Dan kalau bangsa ini memang membutuhkan ya, kader-kader partai, ya saatnya kader-kader partai ini kita kedepankan sebagai pemimpin bangsa. Kalau tidak, nanti orang akhirnya berpikir shortcut, nggak usah berpartai politik, ya nggak usah berpolitik untuk menjadi pemimpin. Nah ini kan juga bisa merusak tatanan demokrasi kita, begitu. Padahal kita saat ini ya membangun komunikasi dengan masyarakat, menjaring aspirasi rakyat dan lain-lain. Ya, ini adalah proses political exercise yang kita coba terapkan dalam konteks KIB agar ya demokrasi harus diletakkan kepada proporsinya. Agar seperti halnya di negara-negara yang demokrasinya telah ajeng, bahwa kepemimpinan itu ya sebaiknya memang berasal dari tubuh internal partai politik tersebut gitu loh. Nah, bagi figur-figur misalnya yang ingin dan memiliki popularitas yang tinggi, ya silakan, karena partai politik sendiri kan sangat terbuka untuk menerima kader-kader bangsa yang terbaik begitu. Baik. Begitu Mas Bayu.
Baik, ya kita dapat pesan-pesannya dan ini masih akan kita lihat perkembangannya. Ujung-ujungnya sih saya melihat Kang Aceh ingin mengatakan bahwa ada kader Partai Golkar, sekarang udah Menko Perekonomian selama 2 periode. Nah, ini punya pengalaman untuk menangani ekonomi salah satu playernya, kira-kira begitu. Partai politik ya kan, memimpin Partai Golkar selama ini. Terbayang sudah kira-kira begitu. Saya menyederhanakan untuk pemirsa Sapa Indonesia gitu kira-kira. Tapi semua nanti masih menunggu Bang Andreas dan kawan-kawan dan analisa lain dari Mas Gun. Jadi kita masih akan ketemu lagi. Terima kasih untuk wawasannya dan selamat untuk KIB-nya. Pasti akan meramaikan pemilu 2024. Selamat pagi.